10 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Aditya Putra Pratama. Pak, itu kan di menit 5:41 detik harusnya dibikin laporan. Nah, teknik bikin laporannya gimana, biar kita bisa tahu gitu yang benar gimana. Jadi ini mengacu ke soal LKS 2020 tentang Enterprise Information Security Systems. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya adalah bagaimana membuat laporan penetration atau penetration test juga bisa. Jadi kalau terjadi penetrasi atau kita melakukan tes penetrasi, laporannya seperti apa sih? Gitu. Memang ini jarang diajarin di sekolah. Kebanyakan kita ngejebol aja, tapi ngelaporin kagak tahu caranya gimana. Padahal kuncinya di laporan sih. Kalau lu bisa ngejebolin tapi nggak bisa laporin, tetap aja nggak jadi apa-apa. Ya jadi rusak doang. Jadi kuncinya di laporan, dan laporan itu harus benar. Harus tahu etikanya buat memberi laporan. Nggak semua admin bisa nerima laporan sih sebenarnya. Sebagian admin bisa sakit hati karena ini resikonya adalah dia bisa dipecat. Gitu. Jadi ada masalah-masalah seperti yang kita harus perhitungkan juga. Oke. Untuk LKS 2020 Enterprise Security System, kebetulan saya membuat soal. Jadi kalau saya bikin soal, sebetulnya saya punya jawabannya. Gitu. Logikanya gitu dulu ya. Kalau orang lain yang bikin soal, saya nggak tahu ya. Kalau saya yang bikin soal, selalu saya punya jawabannya. Jawabannya benar saya punya sih sebenarnya. Dan jawaban itu biasanya akan saya tulis di wiki. Jadi jawabannya ada di wiki sih sebenarnya. Jadi Anda perlu tahu yang namanya wiki saya ada di mana. LMS Ono Center ORD wiki. Sebenarnya ada di Moodle juga, di e-learning juga ada. Ini Ono Center ORD wiki. Jadi ada dua wiki ini, sama isinya. LMS Ono Center ORD wiki, satu lagi Ono Center ORD wiki. Ini dua mesin yang beda. Sebenarnya ini bagian dari kuliah ini sebenarnya. LMS Moodle. LMS Ono Center ORD Moodle. Ini banyak banget yang ini, yang komplainnya gini sih, Pono registrasinya susah amat sih ini, padahal registrasinya cuma kayak gini doang, susah ya. Susahnya di sini sih biasanya di password. Karena di sini tulisannya bahasa Inggris, nggak bisa bacanya. Aduh ampun dah, bangsa Indonesia. Jadi kalau Anda punya akun di LMS wiki, Anda bisa masuk, oke. Kemudian bisa, Anda nggak akan ngeliat ini sih, ini cuma saya aja karena saya admin. Kemarin instalasi nggak berhasil karena butuh PHP 7, parah dah. Oke, masuk ke kuliah cybersecurity. Di sini diajarin sih sebenarnya di kuliah cybersecurity untuk proses pentest segala macam. Oke, nah untuk laporannya sendiri Anda bisa masuk ke, masukin kaca kunci laporan aja. Akan banyak keluar laporan. Laporan dari ini, laporan ini, oke. Laporan pandangan mata Panrico IMAX Indonesia, laporan ini, laporan ancaman internet tahun 2011, laporan sweeping RT/RW-net di Twitter tahun 2016. Jadi ada sweeping RT/RW-net ya, jangan khawatir, 2016. Nah ini dapat nih, membuat laporan hasil penetration test. Jadi ini laporannya sih sebenarnya. Oke, saya bacain ya. Kalau kita selesai melakukan pentest, semua data perlu diubah menjadi informasi yang memungkinkan pemilik bisnis atau jaringan mengambil tindakan. Jadi data-data yang kita dapat harus dirubah dalam bahasa manusia. Intinya itu sih. Kalau nggak bukan bahasa manusia, mereka nggak bisa baca, kagak ngerti. IP address 192.168 ini serangan, apa itu? Bingung dia. Meskipun tujuan dari pentest dapat bervariasi, kebutuhan untuk mendokumentasikan seluruh proses, memasukkan hasil dalam format yang mudah cerna tetap sama aja. Jadi ini kita tetap butuh melakukan dokumentasi dari seluruh proses dalam bahasa yang cerna. Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam laporan eksekutif sebagai berikut. Halaman logo perusahaan, kalau kita perusahaan ya. Kalau Anda hacker perorangan, bikin aja logo hacker yang keren. Tapi jangan tengkorak. Orang langsung sakit hati tengkorak. Sialan, gue diajar sama setan rupanya gitu kan, marah ntar.
kasih judul, penjelasan singkat akan tes yang dilakukan, harusnya tentang tes yang dilakukan. Jadi judul ini dan abstraknya sih sebenarnya singkat kurang kak. Sambil diedit biar lebih bagusan dikit. Oke. Singkat tentang. Oke. Dan warning barangkali akan bahwa dokumen rahasia, tanggal dan waktu pengujian. Jadi ini harus dimasukin di halaman depan, kira-kira gitu ya. Halaman sampul profesional dapat menarik perhatian jika Anda memiliki gambar logo perusahaan ditempatkan di gambar ini. Halaman berikutnya daftar isi. Berfungsi sebagai indeks materi laporan, tambahkan indeks kemungkinan pembaca bisa cepat lompat ke lokasi yang dia inginkan. Jadi sebaiknya halaman selanjutnya seperti itu. Ini sangat penting ketika orang yang menghadiri pertemuan atau membutuhkan penyegaran singkat apa yang diliput laporan. Oke, ini laporannya bukan hanya kita yang melakukan pentes atau ada kejadian, tapi juga kalau misalnya jadi kita pentes yang tidak dibayar, jadi kita pentes tidak dibayar terus ngasih laporan, juga pentes dibayar juga perlu kayak gini ya. Oke, saya save dulu lah, ntar biar nggak hilang. Kalau nggak kacau. Nah, ini udah halaman selanjutnya. Jadi ini cover, daftar isi, kemudian executive summary. Nah, ini bervariasi isinya berdasarkan target yang dibaca. Kalau di LKS targetnya adalah juri, anggap juri sebagai pemberi pekerjaan. Jadi targetnya sebagai pemberi pekerjaan. Dalam contoh, kita berasumsi bahwa kita tidak tahu siapa laporan disajikan dengan mencakup berbagai semua basis parameter teknis dan non teknis. Itu bisa. Kalau juri LKS kemungkinan besar mereka ngerti teknis. Jadi kita bisa ke teknis aja dulu, bisa. Di executive summary harus memberikan seseorang yang tidak terlibat dalam proses pengujian dari awal dan dapat informasi yang cukup untuk tahu pengujian apa yang dilakukan, tujuan pengujian, harus memberikan gambaran tentang temuan, ini penting, temuan. Apakah temuan itu khusus dan perlu diperhatikan segera? Contoh, ini adalah executive summary-nya. Oke. Yang ditemukan apa? Terus scope-nya apa aja, scope kerjaannya, waktunya kapan, temuannya apa. Jadi cuma itu aja sih. Jadi kita melakukan pentest ke web server yang dimiliki oleh siapa, bla 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 bla, dan kita melakukan sebelum the application go live date. Jadi sebelum itu di live. Kalau misalnya dia sudah live, ya bilangin aja ini pentest pada saat sistem sudah live. Terus kita ngasih tahu yang kita kerjakan, scope-nya, kerjanya di jaringan mana aja. Oke. Waktunya kapan, temuannya apa. Udah. Yang penting ini, kita menemukan berapa vulnerabilities yang nilainya medium, low, critical. Kita tidak bisa validasi, apa segala macam. Gitu. Jadi dalam satu halaman Anda harus bisa mengcover ini semua. Beres ya. Nih, ini di executive summary. Oke, mana sih tadi? Oh, balik dulu. Nih kira-kira itu. Jadi beberapa area utama harus masuk ke executive summary. Karena akan diberikan ke tim manajemen yang non teknis. Bahasanya lebih sederhana, seorang harus bisa memperkirakan perbaikan dari hole lubang yang Anda temukan berapa. Mereka tidak mungkin bayar. Jadi ujung-ujungnya ini harus bisa dipakai justifikasi untuk manajemen alokasikan anggaran untuk memperbaiki sistem. Kira-kira gitu. Jadi kita harus tahu scope kerusakannya seberapa parah. Dari situ dia bisa memperkirakan, oke, ini tadi kan medium sama low critical, jadi kira-kira biayanya sekian. Dari situ kita bisa perkirakan.
di bagian ini mulai juga diterangkan tentang, mulai masuk ke dalam ya, terangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pentest segala macam. Ini perlu diterangkan juga di dalam. Terus di bagian temuan, findings, ini jadi paling penting. Jadi orang-orang manajemen sebenarnya nggak perlu tahu caranya gimana. Yang dia perlu tahu adalah lubangnya yang mana. Jadi kita harus tahu lubangnya apa dan bentuknya kira-kira gini gambarnya. Oke. Yang jebolnya tinggi berapa persen yang ketemu, yang medium berapa, yang low berapa, yang berbentuk informasi aja berapa. Ini temuannya di list di sini. Jadi kita perlu ngasih findingsnya di executive summary, di extend, bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi kita tidak hanya dengan jelas mendefinisikan atau ringkas temuan, tapi kita juga menyediakan bagian yang bagus untuk membuat visualisasi temuan dan memecah kerentanan untuk klien supaya lebih mudah hidupnya. Oke, jadi kalau nanti ketemu perlu dicatat di sini ya, konfidensial. Kalau nanti diadakan pertemuan, kita ngomongnya udah lebih gampang. Oke. Penting juga menyediakan diagram jaringan yang jelas dari perspektif Anda. Kadang-kadang yang kita serang black box, jadi si klien sama sekali tidak memberikan konfigurasi jaringan. Dengan cara itu, si klien tahu bahwa sistem yang dites yang mana aja. Oke. Dalam beberapa kasus, pemaparan masalah-masalah bahkan yang tidak disadari oleh klien seperti jaringan yang belum tentu termasuk. Idealnya Anda dapat memiliki satu daftar semua layanan tersedia di jaringan. Oke. Jadi servernya nomor IP-nya sekian, portnya sekian yang kebuka, layanannya apa aja bisa didaftar sih, bentuk tabel. Oke. Setelah ini semua beres, itu yang umum ya. Kita bisa nulis beberapa laporan terperinci. Ini adalah kesempatan membuat semua informasi yang lebih terperinci dimasukkan. Dimasukkan dalam dokumen, metode yang dimasukkan, metode yang dipakai dimasukkan. Kalau metode standar bisa dimasukin, yang nggak standar kembangin sendiri masukin. Ini contoh kurang T ke atas lagi deh. Ini contoh. Kita juga bisa pakai referensi pihak ketiga untuk catatan tambahan. Ini rentannya di mana segala macam. Oke. Dan jadi ini semua bisa dimasukin. Tapi ini bentuknya lampiran semua nih ya. Jadi semuanya dimasukin dalam bentuk lampiran. Intinya gini, manajemen nggak perlu tahu, tapi kalau nanti dia ngasih ke orang IT-nya, orang IT-nya butuh lihat yang detail-detailnya ini. Jadi detail tetap dimasukin di lampiran, tapi di yang manajemen cukup yang executive summary segala macam. Intinya dia punya referensi tingkat kerusakannya seperti apa dan effort buat perbaikannya seperti apa. Kita kira-kira kayak gitu deh. Oke. Jadi kira-kira itu yang perlu kita buat untuk membuat laporan hasil penetration test. Dan ini dipakai di LKS 2020 kemarin, dan memang harus saya akui ini kayaknya belum pernah diajarin sama guru-guru. Mungkin nggak ada guru yang ngajarin kayak gini sih. Tapi mudah-mudahan dari sini kerasa bahwa perlu sebetulnya diajarin sedikit tentang cara melakukan ini. Minimal bikin executive summary-nya lah. Oke, supaya jelas skop kerjaannya seperti apa, lamanya berapa lama, terus yang jebol apa, kelihatan semuanya. Dari situ kita bisa melakukan estimasi untuk perbaikan effortnya seperti apa. Oke, jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Aditya Putra Pratama.